Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi di Sumatera, gunung berapi tertinggi di Indonesia, dan puncak tertinggi di Indonesia di luar Papua. Gunung Kerinci terletak tepat di perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi, di pegunungan Bukit Barisan, dekat pantai barat, dan terletak sekitar 130 km sebelah selatan Padang, Provinsi Sumatera Barat. Gunung ini juga menjadi batas antara wilayah etnis Minangkabau dengan suku Kerinci yang dikelilingi hutan lebat Taman Nasional Kerinci Seblat dan merupakan habitat harimau Sumatera dan badak Sumatera. Puncak Gunung Kerinci berada pada ketinggian 3.805 meter dari permukaan laut di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di sini pengunjung dapat melihat di kejauhan membentang pemandangan indah kota Jambi, Padang, dan Bengkulu. Bahkan Samudra Hindia yang luas dapat terlihat dengan jelas. Gunung Kerinci memiliki kawah seluas 400 kali 120 meter dan berisi air yang berwarna hijau. Di sebelah timur terdapat Danau Bento, rawa berair jernih tertinggi di Sumatera. Di belakangnya terdapat Gunung Tujuh dengan kawah yang hampir tak tersentuh. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi bertipe stratovolcano yang masih aktif dan terakhir kali meletus pada tahun 2009. Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS adalah taman nasional paling besar kedua di Indonesia. Luasnya bahkan mencapai 1,3 juta hektar. Di dalamnya terdapat flora dan fauna ciri khas Sumatera yang unik dan jarang-jarang diketemukan. Misalkan seperti gajah, badak Sumatera, harimau, beruang madu, kuskus, tapir, macan tutul, siamang, gibbon, monyet ekor panjang, dan 140 tipe burung. Sedangkan floranya terdapat banyak pohon mahoni, tumbuhan raksasa Rafflesia arnoldi, dan suwak raksasa Amorphophallus titanum. Itu penyebabnya TNKS sekarang sudah diputuskan sebagai area pelestarian Asian Heritage Site dan World Heritage Site oleh UNESCO semenjak tahun 2004 lalu. TNKS dikukuhkan sebagai The Tropical Rainforest Heritage of Sumatra pada tahun 2006. Gunung Kerinci dikenali dengan beberapa nama. Beberapa salah satunya ialah Gunung Gadang, Korinci, Berapi Kurinci, dan Puncak Indrapura. Tetapi yang jelas, asal mula nama Gunung Kerinci itu tetap dalam pembicaraan. Ada cerita yang menjelaskan jika nama Kerinci berawal dari bahasa Tamil yakni Kurinci, yang disebut salah satunya tipe bunga di dataran tinggi. Makhluk bernama Uhang Pandak adalah salah satu mistis Gunung Kerinci yang sampai saat ini masih menarik rasa ingin tahu masyarakat. Uhang Pandak adalah orang pendek dalam bahasa Indonesia. Mistis ini tidak cuma membuat periset di Indonesia ingin tahu, tapi sampai dengan periset luar negeri. Salah satunya yang paling dikenal ialah periset asal Inggris yang bernama Debbie Mertir, yang mencari tahu mengenai Uhang Pandak sepanjang belasan tahun. Menurut Debbie, Uhang Pandak yang dilihatnya tidak mempunyai kaki kebalik yang dipercayai dogma, tapi mempunyai kaki seperti kera. Mereka mempunyai tinggi tubuh seputar 80 cm yang tertutupi bulu-bulu warna abu-abu, badan gendut dengan tangan yang panjang, dan mempunyai mata merah berpijar. Makhluk ini makan lewat cara tiduran. Selanjutnya menggenggam mangsanya dengan tangan dan menyobek dengan kaki mereka. Walau banyak orang yang akui pernah menyaksikan Uhang Pandak, sampai saat ini bukti ada makhluk di Gunung Kerinci masih tidak dapat ditunjukkan. Sebab tidak ada yang sukses mendokumentasikan kehadirannya. Dikarenakan setiap mereka ingin ambil foto atau rekod video, makhluk itu telah lenyap demikian saja. Bahkan juga sekitar 40 kamera yang terpasang di area itu gagal tangkap kehadiran Uhang Pandak. Menurut masyarakat di tempat, ada larangan di Gunung Kerinci yang perlu dipatuhi, yakni jangan main air, minum air, dan mandi di jam 12 siang. Sebab pada pukul itu penunggu di situ sedang memakai air dan itu ialah waktu mereka. Dalam satu hari ada seorang yang menyalahi larangan itu.
Dia juga selanjutnya sakit di perut sesudah minum air di jam 12. Kehadiran pohon bolong dengan diameter besar itu ada di samping kanan jalur pendakian, atau persisnya antara jalur pos 3 ke arah shelter 1. Jalur yang dilalui dari pintu rimba sampai hingga di shelter 2 adalah jalur yang bervegetasi hutan lebat. Beberapa pendaki yang menyaksikan pohon bolong itu disarankan stop untuk makan, beberapa foto atau buang air. Kabarnya pohon bolong itu dahulunya pernah jadi tempat untuk simpan mayat pendaki yang wafat. Legenda naga raksasa di Gunung Kerinci terkait dengan terciptanya danau dan sungai di teritori ini. Kabarnya hidup sepasang saudara kembar yatim piatu yang bernama Calungga dan Calupat. Dalam satu hari Calungga ke hutan seorang diri dan mendapati sebuah telur besar. Selanjutnya mengkonsumsinya sendiri tanpa memberitahu Calupat. Fenomena juga terjadi sesudah dia mengkonsumsi telur itu. Badan Calungga selanjutnya memanjang dan tumbuh sisik-sisik warna emas di sekujur badannya. Sisa perputaran dari badan Calungga yang besar itu yang selanjutnya membuat danau bento, dan semburan api naga membuat sungai muara angin. Hantu ini kerap mengusik pendaki yang akan turun dari gunung. Jika hantu itu selalu memberi berat ke tas yang dibawa beberapa pendaki, walau sebenarnya barang bawaan yang dibawa tidak berat. Bila beberapa pendaki rasakan tas yang dibawa makin berat, karena itu mereka harus mohon maaf ke si hantu, sebab tidak dapat mengantarnya keluar. Sebab bila tidak, karena itu tas bisa menjadi makin berat dan menyebabkan pendaki itu ketinggalan kelompok dan raib. Pendakian ke arah puncak Gunung Kerinci melalui pintu rimba yang menurut beberapa pendaki, jika kerap nampak kemunculan figur wanita yang tidak memperlihatkan mukanya, yang kenakan pakaian putih. Figur kemunculan itu tetap jadi mistis sampai saat ini.